Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba bahas soal UTS tahun kemarin, angkatan 2019-2020. Di sini ada contoh soal yang tahun kemarin yang sudah saya jadikan tugas dan saya sudah share dalam Google Classroom. Materi hari ini adalah latihan persiapan agar minggu depan soal UTS-nya akan mirip-mirip dengan ini, jadi semuanya dapat belajar dengan baik. Jangan coba-coba untuk udahlah kita mah pasrah juga ya, harus tetap dipelajari ya, nanti nilainya bagus. Jangan belum apa-apa udah pasrah. Kalau misalkan belum apa-apa udah pasrah, bukan pasrah, itu namanya kalau seperti itu menyerah duluan. Jadi ya saya share juga, tolong dipersiapkan dengan baik agar nanti nilainya maksimum. Ini saya juga sambil mempelajari lagi menggunakan Google Jamboard ya. Jadi kita coba kerjakan ini mungkin ya. Oke, gimana ya bagusnya? Oke, ini kita coba nomor 1 ya. Nomor 1 tuh ini soalnya, ini bisa di copy paste nggak sih di sini? Oh, nggak bisa ya. Ada teks ya. Teks mungkin. Oh, ini ya, kita coba soalnya ini. Set. Nah, soalnya gini. Nah, nomor 1 soalnya ini. Nah, berarti kalau misalkan kalau kita menemukan soal seperti ini, langkah pertama adalah kita buat jadi dua bagian. Jadi bagian yang pertama, mana lagi? Nah, kita buat bagian yang pertama. Bagian yang pertama di sini kita buat jadinya 3 kurang dari 3x min 6. Kemudian bagian yang keduanya di sini 3x min 6 kurang dari sama dengan 54 min 2x. Nah, satu-satu aja dulu kita kerjakannya. Ini paling simpel sih. Di sini 3 ditambah 6. Kenapa? Ya si 6 ya pindah ke sini. Kurang dari 3x. Beres ya. Habis itu gimana sekarang? 9 kurang dari 3x. Selesai. Beres? Belum. Semuanya kan bisa dibagi 3. Gimana jadinya? Ya bagi 3 aja. 9 bagi 3 kan jadi 3 kurang dari x. Beres. Kenapa jadi x di sini? Karena 3 dibagi 3 jadi 1. Beres satu bagian. Bagian yang ini ya selesaikan juga. Ini 3x, gabungkan yang x dengan x. Ini kan minus. Pindah ke sini, berarti sekarang jadinya tambah 2x kurang dari sama dengan di sini 54 ditambah 6. Dari mana tambah 6? Minus 6 ke kanan jadi tambah 6. 3x tambah 2x di sini jadi 5x kurang dari sama dengan 54 tambah 6 itu jadinya 60. Kemudian setelah itu 5x dibagi 5 berarti jadinya x ya, begitu. Coba hapus dulu nih, gampang kayak yang bisa. Nah gitu. Nah kita coba. Nah berarti sekarang di sini gimana? Semuanya dibagi 5 jadi x. Berarti di sini x kurang dari sama dengan 60 dibagi 5 itu berapa sih? 12. Nah jadi kurang lebih gimana ya nih? Kita bisa buang lagi. Berarti di sini kurang lebih nanti jawabannya jadi gini. 3 kurang dari x kurang dari sama dengan 12. Nah, masalahnya di soal yang diminta apa sekarang? Tentukan HP, selang, dan grafik. Ya udah, nggak susah sih sebetulnya. Berarti di sini kan kita punya tadi tuh, ini kita coba begini ya. Berarti sekarang di sini kita punya 3 kurang dari x kurang dari sama dengan 12. Berarti kalau gini ya tulis aja HP. Berarti sekarang di sini x dimana 3 kurang dari x kurang dari sama dengan 12. Beres untuk HP. Kalau selang gimana sekarang di sini selangnya? Kalau selang berarti sekarang gimana? Ya buatlah berarti gini. 3 sampai 12. Yang 3-nya karena tidak ada sama dengannya. Kalau yang 12 ada sama dengan jadi begini. Nah, kalau grafiknya, nah di sini kita buat grafiknya. Berarti grafiknya gimana? Bolong set sampai di sini isi. Nah, di sini isi, di sini angka 3, di sini angka 12. Nah, jadi jawabannya harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Nomor 1 selesai. Nah, untuk mengerjakan dapat ke sini sebetulnya ada cara yang lebih simple. Nah, untuk mengecek apakah soal yang kita kerjakan itu sudah benar atau belum, kita cek ada namanya aplikasi sekarang ini kan menjelasin gitu namanya Wolfram. Biar nanti kita ngecek dulu. Kita klik di Google, kita coba cari namanya Wolfram Alpha. Ini aplikasinya bisa berbayar, bisa gratis. Kita tinggal masukkan soalnya nih. Ctrl C ya. Masukkan ke sini soalnya Ctrl V.
Kita cek yang sudah dikerjakan itu benar atau salah. Nah, soalnya ini kan ya, sama nggak sih? 3 min 3x min 6 kurang dari 5. Jawabannya tadi apa? Ini ya, 3 kurang dari 3x kurang dari 3 dan x lebih besar dari 3 dan x kurang dari sama dengan 12. Jawabannya sama nggak? Sama. Jadi jawabannya antara 3 sampai 12. Tuh. Ini untuk mengerti. Begitu. Pak, apakah semua soal bisa seperti ini? Bisa. Nomor 2 bisa, Pak? Bisa. Ini saya coba copy paste ya. Tapi masalahnya nanti ya tugas kalian adalah selain mencari ini kan harus dicari HP, selang dan grafik, dan juga harus ada langkah-langkahnya nih. Jadi nanti bisa dicoba. Ini untuk nomor 2 nih. Saya copy paste ya. Cek dulu nih, nanti bentuknya bisa siapa tahu salah. Bentuknya benar gak nih? Bentuknya 4 per 3x min 2 lebih besar sama dengan 1 per x tambah 1. Jawabannya mana? Nah, kadang-kadang, jawabannya di sini ada apa sih? Kayak kalau mau yang lebih itu harus bayar katanya. Nah, di sini jawabannya adalah kita lihat intervalnya. Oh, jadi di sini jawabannya adalah x lebih besar dari 2 per 3, kemudian dari negatif 6 kurang dari x kurang dari min 1. Bener gak nih segini? Ya kita coba kerjakan nomor 2. Nah, kita coba kerjakan nomor 2, nomor 1 udah. Nomor 2, nah kita coba kerjakan. Bisa dikupas nggak ya? Atau kita tambah image gitu? Oh enggak, susah image. Kita cek hasilnya sama nggak nih? Kesini kita tambah sama kan. Ya, anggaplah ini ya soalnya. Kita coba kerjakan. Jawabannya harusnya sama sih. Nah, kita cek. Berarti di sini kalau kita tulis lebih rapi kan bahasanya kita gini ya. 4 per 3x min 2 lebih besar sama dengan 1 per x tambah 1. Kalau cara normalnya kita biasa mengerjakan itu kan gini ya. Semuanya pindahin ke kiri semuanya. Jadi di sini 4 per 3x min 2 dikurangi 1 per x tambah 1 lebih besar sama dengan, ingat prinsip tidak sama-sama pertama adalah buat kanan jadi 0. Nah, setelah itu gimana? Dikali silang atau disamakan penyebut. Jadi gimana sekarang? 4 dikali x tambah 1 kemudian dikurangi 1 kali ini ya, berarti dikurangi 3x min 2 per bawahnya tetap 3x min 2 kemudian dikali x tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Kita coba kerjakan, pindah ke sini. Nah, kalau pindah ke sini sekarang gimana jadinya? Jadilah selesaikan tadi sini 4x tambah 4 dikurangi 3x ditambah 2 dari mana? Ini minus kali 3 jadi minus 3, kemudian minus kali minus 2 jadi plus 2. Bawahnya sabar dulu aja tulis karena yang akan nanti dicari adalah nilai pembuat nolnya. Jadi di sini nanti dapat apa? 3x min 2, kemudian di sini x tambah 1. Di sini lebih besar sama dengan 0. Selesaikan. 4x kurangi 3x dapatlah x. 4 tambah 2 dapatlah 6. Ya kan? Bawahnya ada di sini. 3x min 2 setelah itu x tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah disederhanakan berarti kan cari pembuat 0. Pembuat 0 nya berapa sih? Kita dapat x sama dengan minus 6 dari mana? Dari sini. Yang bawahnya dapat x sama dengan berapa nih? Biar di sini 0. Berarti kan di sini dapatnya 3x min 2, berarti dapatnya x sama dengan 2 per 3. Kemudian nanti kita dapat lagi berapa di sini? Nah, di sini kita dapat lagi x sama 1, berarti di sini x sama dengan min 1. Nah, berarti dari sini semua kita nanti akan dapat dapat batas negatif 1, negatif 6 sama 2 per 3. Ya udah kita buat garis bilangan di sini. Negatif 6, kemudian negatif 1 sama 2 per 3. Nah, persamaan akhirnya tadi apa sih persamaan akhirnya? Ini. Aduh, susah gimana ya? Kita coba, susah tuh diambilnya gimana? Nanti ke bawah juga nggak bisa sih. Tadi sih yang whiteboard itu ya. Ya, oke lah. Ya berarti nanti intinya dicari positif negatif. Saya tulis lagi lah di sini. Berarti misalkan kita tadi saya tulis dulu di sini jawabannya x tambah 6 per
3x min 2 x tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita cek ke sini sekarang. Nah, tadi kan soalnya di sini gini ya. X tambah 6 per di sini 3x min 2 per x tambah 1 lebih besar sama. Ini cek di sini. Yang kirinya angka negatif 6 tuh angka berarti ada negatif 7 ya. Masukin negatif 7 ke sini. Oh, pasti negatif. Di sini juga jelas negatif. Nah, di sini kan tambah ya. Ini juga jelas negatif. Negatif, negatif, positif. Negatif per positif. Berarti jadinya negatif. Kalau di sini udah negatif, biasanya di sini jadi positif. Di sini jadi negatif, di sini jadi positif lagi. Yang diminta yang lebih besar dari 0, berarti cari yang positif. Nih, coba pakai gini. Nah, yang positifnya berarti yang mana? Ini positif. Ini juga positif. Nah, kalau dapat kayak gitu, berarti sekarang kita coba cari HP. Berarti HP-nya terbuat di sini X, di mana negatif 6 kurang dari. Nah, angkanya lihat. Kalau yang di sini, oh, berarti di atas. Maka di sini tutup. Berarti kurang dari sama dengan. Nah, karena yang bawahnya nggak boleh ada angka 0, pasti yang bawahnya di sini adalah bolong gitu. Berarti negatif 6 kurang dari sama dengan X kurang dari minus 1. Oh, belum beres, maaf. Nah, aduh, ini agak susah. Dan atau nah, di sini. Atau di sini X lebih besar dari 2/3. Ini HP-nya. Kalau selangnya gimana? Kalau selang berarti gini, tek, negatif 6 sampai negatif 1. Nah, gitu. Jadi gabung di sini, gini, tek, 2/3 sampai tak hingga. Kalau grafiknya, kita buat sini, kacamata tutup. Di sini minus 6, di sini minus 1. Kemudian di sini ke kanan, di sininya 2/3. Bener nggak jawabannya sama yang tadi? Coba aja dicek deh. Hasilnya minus 6 sampai 1, 2/3 sampai tak hingga. Betul ya? Yang ininya sama, negatif 6 kurang dari X kurang dari minus 1. X sebesar 2/3. Ini aplikasi ini udah sangat mujarab nih ya. Tidak bagus lah kalau kata saya. Nah, ini kita cek lagi. Pak, kalau yang soal susah-susah bisa nggak? Ini saya agak susah, susah nulisnya bukan susah ngerjainnya. Ini yang agak panjang nih. Bisa nggak pakai ini? Bisa. Kita coba kerjakan ya. Nah, kita lihat. Ini sakti nih. Tapi nanti saya nggak mau langsung jawabannya. Harus ada step by stepnya. Ini soalnya gini ya. 2 dikali X tambah 2 kurang dari 3 kali X min 1 kurang dari sama dengan 2. Ada nggak jawabannya? Jeng-jreng, ada nih jawabannya. Ini si selangnya 5 sampai tak hingga, negatif tak hingga sampai 1/5. Jadi jawabannya nanti pekerjaannya harus ini jawabannya. Kalau misalkan solusi pakai apa namanya? Pakai himpunannya ini, X kurang dari sama dengan 1/5, X lebih besar sama dengan 5. Selesai kan? Beres. Nah, step by stepnya, saya nggak mau nanti copy paste dari sini karena proses pengerjaan di sini beda dengan yang kita kerjakan biasa. Bukan seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan jawabannya harus seperti ini ya. Ini kalau saya nulis di sini, ini saya agak capek nulis di sininya panjang sih. Tapi nanti kalau misalkan mau pertanyaan, nah kita coba lah kayak gitu. Karena punten ya, belum sempat syuting video, jadi saya coba buat seperti ini. Nah, sekarang kita coba soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini adalah ini ya. Nah, ini juga gampang sih. Nah, coba buat ini ya. Tek. Saya agak susah nih. Begini gitu ya, gitu. Biar gede. Wow. Nah, soalnya gini nih. Set. Coba buat kerjakan yang paling simple sih. Nah, kan. Gx sama dengan akar itu. Oke, berarti di sini kan kita punya Gx sama dengan akar 2x tambah 1.
GOFX sama dengan akar X kuadrat min 1, tentukan Fx ya. Langkah pertama seperti ya, kerjain dulu aja rumusnya gimana. Rumusnya itu kan kalau kita punya GOFX, itu kan rumusnya sama dengan G dalam kurung Fx, gitu kan ya. GFX-nya apa sekarang? Akar X kuadrat min 1 ya, sama dengan GFX. Nah, masalahnya di sininya adanya GX. Kalau GX sama dengan 2X tambah 1, kalau GFX berarti gimana? Akar. Si X-nya ganti jadi Fx, jadi 2 Fx tambah 1. Udah simpel kayak gini. Ada akar, masing-masing dikuadratin, jadi akarnya hilang. Berarti kalau jadi hilang, sekarang jadi gimana? Jadi X kuadrat min 1 sama dengan 2Fx tambah 1. Habis itu gimana? Ya dibuatlah di sini atulah 2Fx sama dengan X kuadrat min 1 min 1. Kenapa min 1? Min 1-nya geser. Berarti Fx sama dengan X kuadrat min 2 per 2. Selesai. Ini 2A, sangat simpel sekali. Jawabannya udah kayak gini aja. Ini nggak susah ya. Jadi saya harap untuk soal yang ini semuanya sudah lancar. Jawabannya bisa semua. Jadi jawabannya X kuadrat min 2 per 2. Oke, simpel. Ini untuk yang nomor 2A. 2B kita coba. 2B ini soalnya. Coba lihat ke sini. Kalau yang banyak-banyak nggak bisa di sini sih. Ini ada, kok ada FOF. Nah, kalau FOF gini gimana, Pak? Ya kayak gimana-gimana, sama aja sebetulnya. Coba apa gimana? Ya ayo kita coba kerjakan. Berarti kan kalau kita punya, ada mana sih? Oh ini. Nah ini agak susah. Kalau kita punya F O F X, itu tuh artinya sama dengan F dalam kurung di sini isi sama Fx, gitu kan ya? Gitu. Berarti F(x) ini kan di sini sama dengan 9x tambah 20 sama dengan F dalam kurung isinya apa sekarang Fx-nya? Diganti sama ini. Px tambah 5. Apa gimana lagi? Sabar, tulis saja di sini. 9x tambah 20 sama dengan, kalau Fx sama dengan Px tambah 5, kalau F Px tambah 5 gimana? Ya ganti nanti nilai X di sini sama ini. Berarti gimana sekarang? Jadinya P dikali X-nya diganti sama ini semua. Diganti jadi ini. Px tambah 5. Udah beres? Belum, karena di sini ada tambah 5. Tambah 5. Lupa liar, sabar dulu. Di sini gimana Pak? Cari selesaikan. Di sini kan 9x tambah 20 sama dengan kaliin. Tadi kan gini ya. P kuadrat X dari mana sih Pak? Ya P kali PX, P kali P kuadrat, X-nya tetap ditambah 5P tambah 5. Nah, kalau udah bentuk seperti ini, nah saya buat warna kayak gini gitu kan. Merah lah. Nah, ini sama-sama koefisien X, kita buat di sini. Set. Ini kan sama-sama X nih. Nah, yang ini sama-sama angka yang nggak ada X-nya. Segini nih. Nah, kalau seperti ini, kita mau pilih mau pakai yang mana nih? Mau pakai yang 9, jawabannya harus sama ya. Harus sama gimana maksudnya? Ya, kita coba kerjakan ya. Mau pakai yang kiri, pakai yang kanan sama. Yang pertama, digalatkan 9 itu sama dengan P kuadrat. Karena kan di sini sama-sama X ya. Berarti kalau gitu, P itu harus sama dengan berapa? Berarti P itu bisa plus minus 3. Bisa positif 3, bisa negatif 3. Ya, karena akar kuadrat dari 9 itu adalah 3 atau negatif 3. Nah, kalau yang ini gimana? Berarti di sini kan kita punya nih 5P, kalau ada miring sih. 5P tambah 5 itu sama dengan 20. Berarti 5P sama dengan berapa? 20 dikurangi 5. Berarti 5P sama dengan 15. Berarti P sama dengan 3. Berarti di sini bukan negatif 3, berarti di sini P itu sama dengan 3. Harus sama.
P dapat 3 di sini, dapat P sama dengan 3. Nah, yang dicari sekarang apa? 5P min 5. Ya udah, selesaikan. Nah, kalau yang ini kita dapat berarti 5P tambah 5 minus ya. 5P minus 5, berarti kita dapat apa? 5 kali 3 dikurangi 5. Kenapa kali 3? Ya kan tadi nilai P-nya sama dengan 3. Berarti 15 dikurangi 5 sama dengan berapa? 10. Beres tuh 2A. Cepet ya. 2A kita selesaikan. Sekarang kita coba 2B. 2B udah. Ini barusan 2B. 2C sama aja lah. Nah, kita coba yang 3A lah. Nah, nanti yang bagian C-nya kalau ada yang belum mengerti kita coba bahas di Google Meet. Salah satu aja mau yang mana. Ini gampang, cuma lama nih. Saya nulisnya agak susah. Kayak gitu. Nah, kita coba yang ini ya, yang nomor 3. Nah, nomor 3A deh. Dan nomor 3A kita coba kerjakan, soalnya gini ya. Nah, ini input aja sih langsung. Nah, gini. Coba kerjakan lagi, ya langsung lah. Kalau dari input kan berarti di sini tinggal dibuat aja, berarti bukan merah sama warna hitam sekarang. Jadi buat di sini Y sama dengan minus 3 tambah 5X. Kan kalau input itu yang tadinya Y sama dengan jadi X sama dengan, berarti 5X sama dengan Y tambah 3 kan, berarti X sama dengan Y tambah 3 per 5. Berarti F inverse X sama dengan X tambah 3 per 5. Yang dicari apa sekarang? Nih, yang dicari ini nih. Nah, F inverse X. Udah selesai. Dapat nilai X tambah 3 per 5. Beres ya? Selesai nih. Oke, cepet nih. 3B. Ini nomor 3 bisa makanya cepet nih. 3B. Kita coba. 3B selesaikan. Dia cukup satu baris jadi gitu. Nah. Oh ya, ada rumus. Sebenarnya bisa di googling sih. Itu enggak lah, langsung ini aja. Jadi intinya kalau misalkan kita punya fx sama dengan, biar cepat aja sih, ax tambah b per cx tambah d. Ini harus nurut ya. Maka f inverse x nya itu sama dengan tukar posisi a sama d dan dikasih negatif. Jadi gimana? Jadi di sini minus dx tambah b per cx minus a. Posisinya ubah jadi negatif. Mirip-mirip determinan, tapi bukan determinan. Ini rumus ya. Kasih warna merah. Nah, ini rumus nih. Jadi semuanya harus bisa cepat untuk mengerjakan ini. Kenapa? Nah, soalnya di sini gini. Nah, kita coba ya. Soalnya itu apa katanya? Nilai fx-nya itu sama dengan px tambah q per x min 3. Kalau pakai rumus ini, berarti f inverse x-nya sama dengan apa? Tukar posisi dari a ke d, berarti dari p sama minus 3. Ya kan? A, B gitu. A, B, C, D, P, Q, 1, min 3 ya. A-nya P, B-nya Q, C-nya 1, D-nya minus 3. Berarti minus 3, berarti di sini jadinya 3X ditambah Q per X minus P. Nah, terus apalagi cenah ini tapi F inverse Q sama dengan 1 kayaknya. Ya, F inverse Q sama dengan 1, berarti gimana sekarang? Berarti kalau misalkan kita cari F inverse Q katanya, berarti sama dengan apa di sini? Ya ganti nilai X-nya jadi Q, berarti di sini jadi 3Q ditambah Q per, di sini apa X-nya jadi Q. Q min P. Ini tuh sama dengan berapa? 1 katanya. Nah, berarti gimana sekarang? Ya, berarti sekarang kita buat dulu deh ke baris selanjutnya. Nah, berarti sekarang tadi itu kita punya 3Q. Apa sih tadi teh? 3Q tambah Q per Q min P.
3Q tambah Q per Q min P. Betul nggak ya Q min P nih? 3Q tambah Q per Q min P itu sama dengan 1. Selesaikan dulu deh di sini. Berarti di sini 4Q sama dengan, kali silang ya, Q min P. Betul ya? Pindah ruas ke sini, berarti di sini kita dapat 3Q sama dengan min P. Berarti, dulu yang dicarinya apa? Yang dicari itu F inverse min 2Q. Yang dicari kan F inverse min 2Q sama dengan berapa? Berarti dapat di sini Q itu sama dengan minus P per 3. Sedangkan tadi kita dapat apa sih? F inverse X itu sama dengan 3X tambah Q per X min P. Berarti di sini ya, 3X tambah Q per X min P. F inverse X sama dengan apa tadi teh? 3X tambah Q ya. 3X tambah Q per X min P. Nah, berarti kalau misalkan 2Q, berarti 2Q itu sama dengan berapa sih di sini? Nah, berarti misalkan kalau kita misalkan cari 2Q, kan Q-nya itu sama dengan min P per 3, berarti F inverse, nah, min 2 dikali min P per 3. Jadi sama dengan F inverse berapa sih di sini? F inverse jadi sama dengan berapa di sini? Min 2 dikali 2. Berarti jadinya 2P per 3. Ini bebas ya caranya, mau langsung dimasukin P-nya ke sini atau mau langsung Q-nya masukin ke sini, sama aja sih jawabannya. Ya, coba berarti di sini jawabannya sama dengan masukin ganti X-nya jadi 2P per 3. Berarti jadi sini 3 dikali 2P per 3 ditambah Q-nya apa? Q-nya min P per 3 per X. X-nya kan diganti jadi di sini 2P per 3 dikurangi P. Nah, ini dapatlah F inverse min 2Q. Udah beres belum Pak segini? Belum, selesaikan dulu. Yang bisa coret-coret ya. Ini agak susah. Ini kan kalau misalkan kita cari kemana ya? Jadi terakhir itu kan di sini kita punya F inverse min 2Q itu sama dengan 3 dikali 2P per 3 dikurangi P per 3 per 2P per 3 min P. Halaman satu aja deh, agak susah ini. Nah, kita tulis lagi di sini. Jadi F inverse min 2Q itu terakhir proses perhitungannya dapat 3 kali 2P per 3 dikurangi P per 3 per 2P per 3 min 3P per 3. Kan tadi mah P aja ya, biar sama gitu semuanya per 3, coret aja gitu. Berarti kan di sini 6 dikurangi 1 dapat 5P per 3 per 2 dikurangi 3 min 1 per 3P. Ini coret 3-nya, jadi dapat P per P hilang, dapatlah jawabannya min 5 gitu. Itu mungkin ya untuk yang soal 3B. 3C juga sama, kalau misalkan masih ada yang bingung nanti coba dibahas di Google Classroom atau di Google Meet pertemuan kita nanti. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.